Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2750 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita semua tentang hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita, orang-orang percaya, kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Amin. Bersukacitalah selalu dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, tetaplah bersukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita untuk tetap menjaga hati kita, untuk tetap dalam keadaan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mungkin bagi sudut pandang kita sulit untuk memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara lihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf tidak pernah memikirkan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yusuf tidak pernah bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi saudara lihat, Tuhan membawa Yusuf melalui proses hidup yang berat. Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur. Dia dijual jadi budak di Mesir. Dia diperlakukan dengan tidak mengenakan di sana. Dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, lihat proses Tuhan di balik peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Bagi manusia, apa yang dialami Yusuf adalah satu kemalangan. Tapi saudara lihat, Tuhan membawa Yusuf kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi saudara sulit untuk mengerti, memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu sekarang. Bapak Ibu Saudara, belajar dari firman Tuhan ini. Tetap bersukacita senantiasa. Amin. Tetap menjaga hati. Saudara, Tuhan punya cerita di balik
peristiwa yang saudara dan saya sedang alami. Amin. Mungkin bagi pandangan manusia, mereka mulai menyala-nyalakan kita. Oh, ini karena dosamu. Oh, ini karena ini dan itulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat dari sudut pandang Tuhan. Amin. Tuhan punya rancangan luar biasa bagi kita semua anak-anaknya. Amin. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu menolong kita, membawa kita kepada kemuliaan. Sama seperti yang saya bagikan tadi, cerita tentang Yusuf, di mana Tuhan muliakan Yusuf di balik peristiwa-peristiwa yang bagi manusia ini satu kemalangan. Tapi lihat, Tuhan membawa Yusuf kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita. Ketika kita diproses Tuhan, bukannya bersuka cita, sebaliknya bersungut-sungut. Sebaliknya marah protes kepada Tuhan. Mulai memberikan satu statement, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Bukankah saya rajin beribadah, sudah terlibat dalam pelayanan? Saudara stop. Mari saudara tetap menjaga hati, tetap bersuka cita. Melalui peristiwa, melalui persoalan, melalui pergumulan yang Tuhan izinkan, saudara dan saya sedang alami saat ini, tetaplah bersuka cita. Amin. Karena Tuhan senang kalau kita tetap bersuka cita dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Tuhan melihat hati kita. Amin. Apakah kita tetap bersuka cita atau sebaliknya mulai protes sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Jaga hatimu. Jangan sampai melalui persoalan pergumulan hatimu rusak, hatimu kehilangan sukacita karena persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu membawa kita kepada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Tetap jaga hati, tetap bersukacita. Haleluya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan untuk tetap berdoa, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Saudara mungkin, saudara berpikir, Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun berdoa ini dan itu, tapi kenapa Tuhan belum jawab? Itu menandakan Tuhan mau saudara terus berdoa. Amin. Terus berdoa. Saudara, ada berapa banyak orang berdoa lalu dijawab, berhenti dia berdoa. Kalau saudara saat ini, apa yang saudara doakan belum terjawab, itu menandakan Tuhan mau saudara terus berdoa. Amin. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Dan saudara akan melihat Tuhan menjawab melebihi apa yang saudara dan saya doakan. Amin. Haleluya. Berdoalah selalu. Dalam keadaan apapun kita, tetap berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Dan saudara akan melihat Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang selalu berdoa, mereka akan tetap kuat berdiri menghadapi badai sekalipun. Amin. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, mereka akan terus menyala bagi Kristus. Amin. Mereka tetap on fire walaupun ada banyak tantangan menghambat, menghimpit mereka. Tapi orang-orang yang suka berdoa, mereka akan menerobos hal-hal kemustahilan. Amin. Orang-orang yang setia berdoa, mereka akan melihat
hal-hal yang heran dan ajaib terjadi dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, akan terjadi perkara-perkara ajaib. Amin. Saya yakin percaya apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan akan pasti jawab. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita seperti dengan Abraham. Abraham kan tidak dapat melihat anak cucunya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi saudara lihat, Tuhan menjawab doa, harapan, iman daripada Abraham. Sampai sekarang Tuhan terus menjawab, menggenapi apa yang diminta, apa yang diharapkan, apa yang didoakan Abraham. Sampai sekarang Tuhan menjawab. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sama seperti dengan Abraham. Kita mungkin hanya sekilas saja melihat Tuhan menjawab doa kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan anak cucu kita akan menikmati jawaban-jawaban doa dari kita yang kita naikkan sepanjang waktu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya menangkap satu pelajaran yang sangat berharga bahwa apa yang kita doakan itu pasti Tuhan jawab. Dan bukan hanya kita yang menikmati dari jawaban-jawaban doa itu, tetapi keturunan kita, anak cucu cicit kita akan menerima semua jawaban-jawaban yang kita naikkan siang dan malam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Kalau doamu belum Tuhan jawab, terus berdoa. Tuhan jawab doa-doa saudara, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Ada istilah orang-orang tua-tua Pantekosta berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang tetap berdoa akan mengalami berkat-berkat yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengucap syukur di sini itu artinya tahu berterima kasih. Amin. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang sudah diberkati, lupa mengucap syukur. Waktu dia susah, dia bergumul, dia minta pekerjaan, Tuhan memberi dia pekerjaan. Tapi setelah apa yang dia minta, dia doakan, dia dapatkan, dia lupa berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang lupa berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ketika mereka tidak mengucap syukur alias bersungut-sungut, apa yang terjadi dengan mereka? Murka Tuhan menimpa mereka. Karena apa? Bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak suka kalau kita bersungut-sungut. Tuhan suka kalau kita mengucap syukur dalam segala hal. Mau dalam keadaan baik ataupun tidak baik keadaannya, tetap bersyukur. Dan saudara akan melihat berkat Tuhan akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang tahu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa hidup, bernafas, masih melakukan segala aktivitas. Bukankah itu berkat Tuhan? Tapi kalau mau jujur, seringkali itu kita lupa, saudara. Pikiran kita, berkat itu ya kita dapat uang banyak,
kita mendapatkan jabatan pangkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita berpikir yang kita syukuri itu hal-hal seperti itu. Kita lupa hal-hal kecil seperti nafas kehidupan, seperti kesehatan. Kita bisa melakukan aktivitas ini dan itu dalam keadaan yang baik. Saudara, itu juga patut untuk kita syukuri. Kita berterima kasih atas berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kalau kita mau jujur, itu yang kita seringkali lupakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi kondisi kita. Bapak Ibu Saudara, kita ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menguasai setiap situasi kondisi kita. Jangan kita mut-mutan, Saudara. Kalau dalam keadaan baik, ya baik kita. Tapi dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang susah, kita mengikuti keadaan itu, akhirnya apa Saudara? Kita lupa mengucap syukur. Kita cemberut, kita kehilangan sukacita, kita malas berdoa. Yang Tuhan kehendaki, kita tetap menjaga hati kita. Mau dalam keadaan apapun, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, keadaan. Apa yang terjadi kepada kita mungkin bagi pandangan manusia itu sangat-sangat sial, apes, naas, malang sudah. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan kondisi yang tidak baik jadi baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap berdoa. Tetap bersukacita dalam segala keadaan. Karena apa? Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kenapa iblis seringkali merusak suasana hati kita? Karena iblis tahu Tuhan tidak suka kalau kita kehilangan sukacita. Kalau kita berhenti berdoa. Kalau kita tidak tahu berterima kasih. Iblis tahu Tuhan gak suka. Makanya iblis selalu ganggu hati kita. Supaya kita kehilangan sukacita, tidak mau lagi berdoa, kita tidak mau bersyukur. Itu yang iblis tanamkan dalam hati kita. Tapi firman Tuhan hari ini, mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak itu kan sama dengan keinginan. Yang Tuhan mau, saudara tetap bersukacita dalam segala keadaan. Tetap berdoa, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun saudara berdoa, tapi sampai sekarang Tuhan belum jawab. Itu menandakan Tuhan mau saudara terus berdoa. Yang terakhir kita belajar, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami bersukacita selalu, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala situasi keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Mereka yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberikan mereka berkat-berkat surga. Umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa khusus untuk Bapak Pembina Infinity Ministry, Bapak Yosua Gunarto. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, keberkatan, pengurapan, dan berkat Tuhan terus mengiringi dalam kehidupannya, rumah tangganya,
diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar berkat surga turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.